Dalam hidup, seringkali kita merasa terjebak dalam rutinitas atau seolah-olah hidup kita berjalan begitu saja, tanpa adanya perubahan signifikan. Namun, jika kita merenungkan sejenak, ada kekuatan yang jauh lebih dalam yang mengalir di dalam diri kita. Sebuah kekuatan tersembunyi yang, meskipun tidak kasat mata, memiliki pengaruh besar pada pilihan dan kenyataan hidup kita. Bayangkan kekuatan ini sebagai aliran energi yang terus-menerus bergerak di dalam diri kita, yang tidak selalu kita sadari tetapi sebenarnya sangat menentukan perjalanan hidup. Kekuatan ini adalah energi tak terlihat yang bekerja seperti sebuah magnet, menarik pengalaman, peluang, dan bahkan tantangan yang sesuai dengan apa yang kita yakini di level terdalam. Disinilah pikiran bawah sadar kita berperan, menjadi pengendali utama yang mengatur arah hidup berdasarkan keyakinan, pola pikir, dan bahkan ketakutan yang seringkali tersembunyi jauh di dalam diri kita. Pikiran bawah sadar adalah seperti sebuah mesin yang tidak pernah berhenti bekerja, menyimpan setiap pengalaman, kenangan, dan keyakinan kita. Ia memengaruhi cara kita memandang dunia dan reaksi kita terhadap segala sesuatu di sekitar kita. Pikiran ini diam-diam mempengaruhi kita setiap hari, bahkan tanpa kita sadari, seperti pilot otomatis yang mengarahkan pesawat tanpa campur tangan kita. Jika pikiran sadar hanya bekerja dalam kapasitas sekitar 5%, maka sisanya diatur oleh bagian tak terlihat ini, yang terus-menerus menciptakan peta realitas kita. Kita semua memiliki kemampuan untuk mengakses kekuatan ini, tetapi diperlukan pemahaman yang mendalam untuk menggunakannya dengan benar. Ketika kita mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang kita pikirkan dan yakini berada di bawah kendali pikiran bawah sadar, kita mendapatkan kesempatan untuk benar-benar mengubah hidup kita. Melalui pengakuan atas kekuatan ini, kita tidak hanya menjadi pengamat pasif, tetapi mulai memegang kendali sebagai pencipta kehidupan kita sendiri. Dengan mengarahkan perhatian pada potensi diri, kita dapat membuka pintu menuju kenyataan yang lebih baik, di mana kekuatan tersembunyi ini bekerja untuk mendukung tujuan, mimpi, dan aspirasi kita. Inilah panggilan untuk setiap dari kita, agar mulai menggali lebih dalam dan menggunakan kekuatan tersembunyi tersebut dengan bijak, menyadari bahwa di balik setiap pilihan yang kita buat, ada energi yang mengalir dan membantu kita menciptakan realitas yang kita inginkan. Ketika kita memandang hidup dan dunia di sekitar kita, kita sering merasa bahwa segalanya sudah terbentuk dan tetap, seolah-olah semua berjalan dalam aturan yang pasti. Namun, sains modern, khususnya fisika kuantum, menggugah pemahaman ini dengan konsep yang penuh misteri. Efek pengamat. Bayangkan bahwa hanya dengan mengarahkan perhatian kita, kita sebenarnya dapat mengubah kenyataan. Fenomena ini menunjukkan bahwa sekadar memandang sesuatu atau memberi perhatian pada suatu hal, kita bisa mengubah kemungkinan menjadi kenyataan. Efek pengamat mengajarkan kita bahwa realitas bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan cermin dari pengamatan dan keyakinan kita. Setiap kali kita memusatkan perhatian pada sesuatu, energi kita mengalir ke arah itu, memberi nyawa pada pikiran dan perasaan yang menyertainya. Ini adalah kekuatan kita untuk merancang realitas kita, untuk membentuk dunia sesuai dengan fokus kita. Dengan kata lain, kita bukan hanya penonton dalam hidup ini, kita adalah arsitek yang aktif membentuk struktur pengalaman kita sendiri. Misalnya, bayangkan Anda menaruh perhatian pada aspek positif dari kehidupan. Perlahan, Anda mulai melihat lebih banyak kebaikan, rasa syukur, dan peluang yang sebelumnya mungkin terlewat. Alam semesta pun merespons dengan memberi Anda lebih banyak hal serupa, karena perhatian Anda menciptakan efek domino yang memperkuat pengalaman tersebut dalam hidup Anda. Disinilah letak kekuatan luar biasa dari perhatian. Ia dapat menyelaraskan dunia luar dengan apa yang kita lihat dalam pikiran dan hati kita. Namun, ini bukan berarti kita bisa serta-merta mengubah segala hal di luar kendali kita, tetapi kita dapat mulai memahami bahwa perhatian yang kita berikan pada setiap aspek kehidupan, pikiran, perasaan, dan keyakinan, memengaruhi cara kita melihat dan mengalami dunia. Jika kita memilih untuk melihat dunia dengan mata penuh rasa ingin tahu, ketenangan, dan keyakinan pada hal-hal baik, kita akan menemukan bahwa hidup ini lebih damai dan penuh kemungkinan.
Maka, mari mulai melihat diri kita sebagai pengamat aktif dalam hidup kita. Saat kita menyadari bahwa fokus kita bisa memengaruhi kenyataan, kita dapat menggunakan kekuatan ini untuk mendekatkan diri pada impian dan tujuan kita. Hidup bukan hanya soal apa yang terjadi pada kita, melainkan juga tentang bagaimana kita memandang dan menafsirkan segala sesuatu di sekitar kita. Dengan pemahaman ini, kita melangkah ke dunia dengan kesadaran bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk membentuk hidup yang kita inginkan. Di balik segala hal yang kita lakukan, katakan, atau pikirkan, ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada kesadaran kita sehari-hari. Sebuah kekuatan dalam diri yang bekerja dalam sunyi, pikiran bawah sadar. Ini adalah bagian dari diri kita yang menyimpan semua pengalaman, keyakinan, dan pola perilaku, membentuk cara kita merespons hidup ini. Meskipun tersembunyi di luar jangkauan kesadaran, pikiran bawah sadar memiliki kendali yang begitu kuat, sehingga sebagian besar tindakan dan keputusan kita berasal darinya. Bahkan, menurut para ahli, pikiran sadar kita hanya mengontrol sekitar 5% dari aktivitas mental, sementara sisanya berasal dari ruang yang tak terlihat ini. Pikirkan tentang hal ini. Segala hal yang pernah Anda alami, baik dan buruk, membentuk fondasi dari keyakinan mendalam yang Anda miliki hari ini. Pikiran bawah sadar menyerap setiap pelajaran, mengukir kenangan dan pola, baik yang memberdayakan maupun yang membatasi. Ia mengingatkan kita akan ketakutan yang pernah kita alami, kegagalan yang pernah kita rasakan, juga keberhasilan yang membuat kita bangga. Setiap respons kita terhadap dunia berasal dari kumpulan pengalaman yang tertanam jauh di dalam bawah sadar, membentuk filter tak terlihat yang mengatur cara kita berinteraksi dengan lingkungan. Jika Anda pernah merasa ragu pada diri sendiri, atau merasa terjebak dalam kebiasaan yang sulit diubah, itu adalah pikiran bawah sadar yang bekerja. Ia seperti sistem operasi yang menjalankan hidup kita secara otomatis, memastikan kita tetap berada di jalur yang aman dan sesuai dengan apa yang selama ini kita percayai. Namun, yang menarik adalah bahwa sistem ini sebenarnya bisa diakses dan diubah, membuka pintu bagi kemungkinan baru yang lebih selaras dengan keinginan terdalam kita. Bayangkan jika Anda bisa mengubah pola lama yang membatasi menjadi keyakinan baru yang memberdayakan. Setiap hari, pikiran bawah sadar kita memberi kita petunjuk tentang bagaimana kita merespons hidup ini. Dari bagaimana kita berbicara hingga cara kita berpikir tentang diri sendiri dan orang lain. Ia adalah peta yang secara otomatis mengarahkan kita berdasarkan pengalaman masa lalu, tetapi peta ini bukanlah akhir dari segalanya. Ketika kita memahami peran besar pikiran bawah sadar, kita mulai menyadari bahwa kita punya pilihan untuk menciptakan peta baru. Sebuah panduan hidup yang lebih selaras dengan tujuan dan impian kita. Perjalanan untuk menyelami pikiran bawah sadar membutuhkan kesadaran yang mendalam dan kesabaran, tetapi hasilnya begitu transformatif. Setiap kali kita memilih untuk menyelidiki dan mengubah keyakinan lama yang tidak lagi mendukung kita, kita menulis ulang cerita hidup kita. Dengan membangun koneksi yang lebih dalam antara pikiran sadar dan bawah sadar, kita memperkuat kendali atas arah hidup kita, menjadikannya lebih dekat dengan visi yang kita bayangkan. Maka, ketahuilah bahwa di setiap detik hidup ini, pikiran bawah sadar selalu bekerja sebagai penjaga pengalaman masa lalu dan pencipta kemungkinan masa depan. Mulailah berinteraksi dengannya dengan penuh kesadaran dan perhatian, karena di sanalah kekuatan sejati kita untuk menciptakan hidup yang bermakna dan penuh keselarasan tersembunyi. Pikiran bawah sadar adalah ladang luas yang penuh dengan keyakinan, kebiasaan, dan pola lama yang telah terbentuk sepanjang hidup kita. Ibarat tanah yang subur, ia menyimpan benih-benih yang telah kita tanam dari masa lalu, baik berupa keyakinan positif maupun keterbatasan yang menghambat kita. Seringkali, kita hidup mengikuti pola yang telah tertanam dalam pikiran bawah sadar ini tanpa menyadarinya. Namun, ketika kita ingin mencapai impian yang lebih besar, atau menjalani hidup yang lebih selaras dengan diri sejati kita, proses reprogramming atau pemrograman ulang pikiran bawah sadar menjadi kunci yang luar biasa penting. Bayangkan bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengubah setiap keyakinan yang membatasi menjadi keyakinan yang memberdayakan.
Proses reprogramming ini bukan tentang memaksakan perubahan, melainkan membangun hubungan baru dengan pikiran bawah sadar, mengajak bagian terdalam diri kita untuk mendukung dan menyelaraskan diri dengan visi dan impian kita. Untuk mencapai ini, kita perlu melibatkan dua alat yang begitu sederhana namun kuat: pengulangan dan fokus. Pengulangan adalah fondasi dari segala perubahan. Dengan mengulangi afirmasi yang positif seperti "saya mampu meraih impian saya" atau "saya layak mendapatkan kebahagiaan", kita mulai membentuk jalur saraf baru di dalam otak. Ini adalah cara bagi pikiran bawah sadar untuk menerima keyakinan baru sebagai kebenaran yang perlahan menggantikan pola lama yang tidak lagi berguna. Afirmasi yang diulang dengan penuh kesadaran berfungsi seperti tetes air yang jatuh di atas batu. Mungkin tampak kecil dan lambat, tetapi dengan ketekunan, akhirnya akan meninggalkan jejak yang dalam. Fokus adalah alat kedua yang tidak kalah kuat. Pikiran bawah sadar merespons dengan baik pada hal-hal yang kita berikan perhatian secara mendalam. Ketika kita memusatkan perhatian pada hal-hal yang kita inginkan, kita mengarahkan energi kita untuk memperkuat jalur baru yang kita ciptakan. Visualisasi adalah teknik yang memungkinkan kita untuk benar-benar melihat dan merasakan impian kita seolah-olah telah menjadi kenyataan. Saat kita membayangkan diri kita sukses, bahagia, dan penuh percaya diri, kita mengirimkan pesan kepada pikiran bawah sadar bahwa ini adalah realitas yang kita inginkan, dan perlahan-lahan ia mulai bergerak menuju apa yang kita fokuskan. Proses reprogramming pikiran bawah sadar bukanlah sebuah langkah instan. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan komitmen dan ketekunan, tetapi hasilnya luar biasa. Setiap kali kita berhasil mengubah satu pola lama, kita membangun kekuatan baru dalam diri, menciptakan momentum untuk perubahan yang lebih besar. Inilah perjalanan menuju diri yang lebih otentik dan penuh potensi, di mana kita menjadi lebih berdaya untuk menentukan arah hidup yang kita inginkan. Jadi, mulailah dengan satu langkah kecil. Pilih afirmasi yang menggambarkan versi terbaik diri Anda, dan ulangi dengan penuh keyakinan setiap hari. Lihatlah visi hidup yang Anda inginkan dengan mata batin Anda, dan izinkan perasaan itu meresap ke dalam diri Anda. Tanamkan pikiran-pikiran ini dalam pikiran bawah sadar Anda, hingga mereka menjadi fondasi baru yang menopang setiap langkah Anda. Melalui reprogramming, kita meretas batas-batas lama yang dulu tampak mengikat, memberi ruang bagi diri sejati kita untuk berkembang. Di balik setiap pikiran yang kita tanam dan setiap keyakinan yang kita ubah, kita sedang menciptakan realitas baru yang lebih baik. Ini adalah proses menyelami potensi tak terbatas dalam diri, tempat di mana impian kita bukan lagi sekadar angan, tetapi sesuatu yang kita rangkul dan hidupkan setiap hari. Membentuk kembali pikiran bawah sadar kita adalah sebuah proses yang membutuhkan strategi dan komitmen. Dalam perjalanan ini, ada dua pilar utama yang akan membantu kita mencapai hasil nyata: repetisi dan fokus. Dua elemen ini tampak sederhana, tetapi mereka memiliki kekuatan besar untuk menggeser keyakinan lama yang tidak lagi melayani kita dan menggantikannya dengan pola pikir yang baru, positif, dan memberdayakan. Dengan memanfaatkan repetisi dan fokus secara konsisten, kita tidak hanya melatih pikiran kita untuk percaya pada realitas yang kita inginkan, tetapi juga menciptakan fondasi mental yang kokoh untuk setiap impian yang kita kejar. Bayangkan pikiran kita seperti jalan setapak di hutan yang terbentuk karena seringnya dilewati. Setiap kali kita mengulang sebuah pemikiran atau afirmasi, kita menciptakan jejak mental baru, seolah-olah sedang membuka jalan setapak yang semakin lama semakin jelas dan mudah dilalui. Repetisi adalah tentang membiasakan pikiran bawah sadar kita dengan ide-ide dan keyakinan baru, memperkuat jalur saraf yang terkait dengan kepercayaan diri, keberanian, atau impian kita. Dengan pengulangan, pikiran bawah sadar mulai menganggap afirmasi ini sebagai kenyataan, meskipun awalnya mungkin terasa asing. Contohnya, jika kita ingin menanamkan keyakinan bahwa saya berhak meraih kebahagiaan dan kesuksesan, maka kita perlu mengulanginya setiap hari dengan sepenuh hati. Setiap kali kita mengucapkan afirmasi ini, kita menambah satu lapisan keyakinan baru ke dalam pikiran bawah sadar,
seperti batu yang ditempa berkali-kali hingga menjadi berlian. Lambat laun, afirmasi ini bukan hanya kalimat kosong, tetapi menjadi bagian dari cara kita memandang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Repetisi membantu kita memperdalam dan menguatkan kepercayaan baru, mengubahnya menjadi kebenaran yang tak tergoyahkan. Fokus adalah bahan bakar yang menggerakkan kita menuju impian kita. Di mana kita mengarahkan perhatian, disitulah energi kita mengalir, dan disitulah realitas kita mulai terbentuk. Saat kita memusatkan fokus pada impian dan tujuan kita mengarahkan seluruh kekuatan mental dan emosional kita ke arah tersebut, menciptakan magnet yang menarik hal-hal yang selaras dengan visi kita. Pikiran bawah sadar merespons dengan kuat pada hal-hal yang kita berikan perhatian penuh. Dengan fokus, kita tidak hanya merangkul impian kita, tetapi juga secara aktif bekerja menuju pencapaiannya, seolah-olah menarik realitas itu semakin dekat. Visualisasi adalah salah satu teknik paling kuat untuk memperkuat fokus. Ketika kita membayangkan diri kita telah mencapai impian kita dengan detail yang mendalam, melihat, merasakan kesuksesan itu, kita mengirimkan pesan yang sangat kuat kepada pikiran bawah sadar bahwa ini adalah kenyataan yang kita pilih. Visualisasi membantu kita hidup dalam realitas yang kita inginkan, dan ini memperkuat keyakinan serta memupuk ketahanan dalam diri kita untuk mencapai tujuan. Dengan memusatkan perhatian pada gambaran hidup yang kita inginkan, kita tidak hanya menginspirasi diri sendiri, tetapi juga menciptakan kondisi batin yang mendukung langkah-langkah kita setiap hari. Ketika repetisi dan fokus digabungkan, mereka menjadi kekuatan tak terbendung. Repetisi tanpa fokus hanya akan terasa hampa, seperti kata-kata tanpa makna. Begitu pula, fokus tanpa repetisi tidak akan mampu membentuk jalur keyakinan yang cukup kuat dalam pikiran bawah sadar kita. Dengan mengulangi afirmasi yang sesuai dengan visi kita, dan membayangkan diri kita hidup dalam impian itu setiap hari, kita memperkuat keterkaitan antara pikiran sadar dan bawah sadar, menciptakan keharmonisan yang mengarah pada perubahan nyata dalam hidup kita. Bayangkan, setiap kali Anda mengucapkan afirmasi dengan sepenuh hati dan memvisualisasikan tujuan Anda sedang menulis ulang program dalam pikiran Anda, menggantikan pola lama yang terbatas dengan pola baru yang mendukung potensi Anda. Proses ini mungkin terasa lambat pada awalnya, tetapi dengan ketekunan, fondasi keyakinan Anda akan berubah secara mendasar. Anda akan mulai merasakan perubahan dalam cara Anda merespons tantangan, berani melangkah keluar dari zona nyaman, dan lebih percaya pada kemampuan Anda untuk menciptakan hidup yang diinginkan. Perjalanan ini bukan hanya tentang berpikir positif, tetapi tentang menciptakan kerangka mental yang benar-benar mendukung impian Anda. Dengan menjadikan repetisi dan fokus sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari, Anda mengarahkan hidup Anda ke jalur baru yang lebih kaya, penuh kemungkinan, dan selaras dengan diri sejati Anda. Di dalam diri Anda sudah ada kekuatan untuk mencapai segala yang Anda inginkan, dan dengan repetisi serta fokus, Anda sedang membangun jalan menuju hidup yang penuh makna dan kesuksesan sejati. Bayangkan jika setiap pikiran, emosi, dan tindakan kita adalah pancaran energi yang memiliki kekuatan untuk membentuk realitas kita. Di dalam diri setiap orang, terdapat sebuah kekuatan yang tak terlihat, namun sangat nyata. Energi yang mengikuti arah perhatian kita. Pepatah kuno mengatakan, di mana perhatian berada, disitulah energi mengalir. Ungkapan ini bukan sekadar metafora, tetapi sebuah prinsip mendasar dalam hidup yang dapat membuka potensi tak terbatas dalam diri kita. Ketika kita memusatkan perhatian pada sesuatu, baik itu impian, tujuan, atau bahkan ketakutan, kita sebenarnya mengarahkan energi kita ke sana. Pikiran dan emosi kita memancarkan frekuensi tertentu yang berinteraksi dengan medan kuantum, sebuah medan energi tak terlihat yang menghubungkan semua hal di alam semesta. Dengan mengarahkan perhatian kita mulai menarik pengalaman, peluang, dan orang-orang yang selaras dengan getaran energi kita. Ini berarti bahwa kita memiliki kekuatan untuk memanggil hal-hal yang kita inginkan ke dalam hidup kita melalui energi yang terpancar dari fokus dan perasaan kita. Misalnya, ketika kita fokus pada impian besar dengan perasaan antusiasme dan keyakinan yang dalam,
Kita tidak hanya merangsang pikiran bawah sadar kita untuk bekerja menuju tujuan tersebut, tetapi juga mengirimkan sinyal yang kuat ke alam semesta bahwa ini adalah realitas yang kita pilih. Seolah-olah kita sedang menaburkan benih di ladang energi tak terbatas, dan benih-benih ini akan tumbuh menjadi pengalaman yang sesuai dengan fokus kita. Sebaliknya, ketika kita berfokus pada ketakutan, keraguan, atau batasan, energi kita juga akan menarik hal-hal serupa ke dalam hidup kita, menciptakan pola yang mengulang-ulang kendala yang sama. Penting untuk memahami bahwa energi bukanlah sesuatu yang statis. Ia selalu bergerak dan berubah sesuai dengan arah perhatian kita. Oleh karena itu, menjadi penting bagi kita untuk mempraktikkan mindfulness, kesadaran penuh atas di mana perhatian kita berada setiap saat. Jika kita menghabiskan waktu dan energi memikirkan hal-hal negatif atau membiarkan pikiran kita terperangkap dalam kekhawatiran yang tidak perlu, kita sedang memberi makan realitas yang mungkin tidak kita inginkan. Sebaliknya, jika kita memilih untuk fokus pada hal-hal positif, rasa syukur, dan visi masa depan yang kita dambakan, kita menciptakan ruang bagi hal-hal indah untuk tumbuh dan berkembang. Emosi kita memainkan peran besar dalam memperkuat energi yang kita pancarkan. Emosi seperti cinta, rasa syukur, dan kebahagiaan bergetar pada frekuensi tinggi dan membawa energi yang kuat untuk menarik hal-hal baik. Ketika kita mengisi perhatian kita dengan emosi-emosi positif ini, kita menciptakan medan energi yang selaras dengan impian dan tujuan kita, membangkitkan getaran yang harmonis dengan alam semesta. Dengan cara ini, kita memadukan kekuatan hati dan pikiran untuk menciptakan realitas yang penuh kelimpahan dan kebahagiaan. Tetapi, bagaimana cara mengarahkan energi kita dengan lebih efektif? Salah satu caranya adalah dengan menciptakan ritual perhatian dalam hidup sehari-hari. Momen-momen khusus di mana kita secara sadar memusatkan perhatian pada impian dan tujuan kita. Ini bisa dilakukan melalui meditasi, visualisasi, atau sekadar meluangkan waktu untuk merenungkan hal-hal yang kita syukuri. Dengan membangun kebiasaan ini, kita secara sadar menyesuaikan pikiran dan perasaan kita, memastikan bahwa energi kita mengalir ke arah yang positif. Selain itu, berhati-hatilah dengan lingkungan dan orang-orang yang kita biarkan mempengaruhi energi kita. Kita adalah hasil dari energi yang mengelilingi kita, dan berada di lingkungan yang mendukung akan memperkuat fokus kita pada hal-hal yang kita inginkan. Carilah orang-orang yang menginspirasi dan mendukung visi hidup Anda, karena energi mereka akan beresonansi dengan Anda, membantu Anda tetap berada di jalur yang benar. Pada akhirnya, hidup kita adalah cermin dari energi dan perhatian yang kita berikan. Dengan kesadaran yang mendalam akan kekuatan ini, kita menjadi pengarah utama dalam kehidupan kita sendiri, menciptakan realitas yang lebih selaras dengan impian dan aspirasi terdalam kita. Mulailah mengarahkan perhatian pada hal-hal yang membawa kebahagiaan, cinta, dan kedamaian, dan lihatlah bagaimana hidup Anda berubah menjadi perjalanan yang lebih bermakna dan penuh keajaiban. Energi adalah kekuatan penciptaan, dan perhatian adalah alat untuk mengendalikannya. Dengan keduanya, kita memiliki potensi untuk menciptakan kehidupan yang indah dan penuh makna. Pernahkah Anda merasa terjebak dalam kebiasaan atau pola pikir yang seakan-akan tak bisa diubah? Anda mungkin berpikir bahwa kepribadian, keterbatasan, atau kebiasaan Anda adalah sesuatu yang permanen, bagian dari diri Anda yang tak tergoyahkan. Namun, ilmu pengetahuan tentang otak telah mengungkapkan kebenaran yang luar biasa. Otak kita memiliki kemampuan untuk berubah dan beradaptasi sepanjang hidup, sebuah kemampuan yang dikenal sebagai neuroplastisitas. Neuroplastisitas adalah sifat luar biasa dari otak kita yang memungkinkan sel-sel saraf atau neuron untuk membentuk jalur dan koneksi baru berdasarkan pengalaman, pembelajaran, dan pemikiran yang kita miliki. Bayangkan bahwa otak adalah taman yang penuh dengan jaringan jalan setapak yang terbentuk melalui kebiasaan dan pola pikir kita. Setiap kali kita berpikir atau bertindak dengan cara tertentu, kita menginjak jalur tersebut. Dan semakin sering kita melakukannya, jalur itu akan semakin dalam dan semakin mudah dilalui. Tetapi neuroplastisitas memberi kita kebebasan untuk menggali jalur baru, mengarahkan pikiran dan tindakan kita ke arah yang lebih memberdayakan dan selaras dengan tujuan kita.
Dengan menyadari bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah struktur otak kita, kita membuka pintu bagi potensi tak terbatas. Tidak peduli seberapa kuat keyakinan lama atau kebiasaan negatif yang telah terbentuk, kita memiliki kemampuan untuk memutus pola-pola tersebut dan menggantinya dengan pola yang lebih positif. Proses ini mungkin tidak instan, tetapi setiap usaha yang kita lakukan untuk berpikir secara berbeda, mengambil keputusan yang lebih baik, atau mengadopsi kebiasaan baru akan menciptakan perubahan nyata di dalam otak kita. Ini adalah bukti bahwa kita tidak terkunci dalam versi diri kita yang sekarang. Kita adalah makhluk yang terus berkembang. Latihan seperti meditasi dan visualisasi adalah cara yang sangat efektif untuk memanfaatkan kekuatan neuroplastisitas. Melalui meditasi, kita melatih otak kita untuk menjadi lebih sadar, lebih tenang, dan lebih responsif, alih-alih reaktif terhadap tantangan hidup. Dengan melatih fokus dan ketenangan, kita menciptakan ruang untuk membentuk jalur-jalur saraf yang mendukung ketenangan dan keseimbangan emosional. Saat kita secara konsisten bermeditasi, kita membentuk kembali struktur otak, sehingga menjadi lebih mampu menghadapi stres, lebih kreatif, dan lebih selaras dengan tujuan hidup kita. Visualisasi juga merupakan alat yang luar biasa untuk memperkuat koneksi saraf yang mendukung impian dan tujuan kita. Ketika kita membayangkan diri kita meraih tujuan, mengalami kebahagiaan, atau menikmati keberhasilan, kita menipu otak kita untuk menganggap hal-hal itu sebagai kenyataan. Otak tidak dapat membedakan antara apa yang kita bayangkan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ini adalah kunci dari kekuatan visualisasi. Dengan membayangkan impian kita dengan detail, emosi, dan keyakinan, kita sedang membentuk jalur saraf baru yang memperkuat keyakinan kita bahwa impian tersebut dapat diwujudkan. Semakin sering kita melakukan visualisasi, semakin kuat jalur saraf ini terbentuk, dan semakin besar kemungkinan bagi kita untuk mewujudkan impian tersebut dalam realitas. Neuroplastisitas juga memberi kita harapan dalam mengatasi trauma dan luka emosional dari masa lalu. Pengalaman-pengalaman sulit mungkin telah membentuk bagian dari diri kita yang merasa terbatas atau tidak berdaya, tetapi melalui latihan yang konsisten, kita dapat mengubahnya. Dengan mengganti pikiran negatif dengan yang positif dan mengarahkan perhatian kita pada hal-hal yang memberdayakan, kita menciptakan ruang bagi penyembuhan dan pertumbuhan. Setiap kali kita memilih untuk tidak terjebak dalam pola lama dan memutuskan untuk berpikir atau merespons dengan cara yang lebih sehat, kita melatih otak kita untuk menjadi lebih tangguh dan lebih optimis. Neuroplastisitas mengajarkan kita bahwa kita tidak ditentukan oleh masa lalu atau keterbatasan yang pernah kita alami. Dengan setiap pikiran dan setiap tindakan, kita memiliki kuasa untuk membentuk diri kita yang baru, untuk menjadi versi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berdaya dari sebelumnya. Maka, setiap hari adalah kesempatan untuk memilih jalan baru, untuk menggali jalur yang lebih selaras dengan impian dan nilai-nilai kita. Jadi, mulailah dengan langkah kecil. Perhatikan pola pikir yang ingin Anda ubah, kebiasaan yang ingin Anda perkuat, dan impian yang ingin Anda wujudkan. Gunakan meditasi untuk melatih ketenangan dan keberanian, serta visualisasi untuk membentuk gambaran hidup yang Anda inginkan. Dengan kesadaran akan neuroplastisitas, kita diberi kebebasan untuk menciptakan diri kita yang lebih baik, membentuk realitas yang lebih sesuai dengan potensi kita. Kita tidak hanya penonton dalam hidup ini. Kita adalah arsitek dari pikiran, perasaan, dan pengalaman kita. Dengan neuroplastisitas, tidak ada batasan dalam menggapai impian dan menjalani hidup yang penuh makna dan keberlimpahan. Hidup seringkali membawa kita ke dalam arus rutinitas, di mana kita bergerak tanpa benar-benar sadar akan apa yang kita lakukan atau mengapa kita melakukannya. Namun, di balik setiap tindakan, pilihan, dan pemikiran, terdapat peluang luar biasa untuk menciptakan realitas yang lebih bermakna dan selaras dengan diri sejati kita. Kesadaran dan intensionalitas adalah kunci yang dapat membantu kita melepaskan diri dari autopilot kehidupan dan mengarahkan hidup kita menuju tujuan yang lebih besar. Ketika kita menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan niat yang tulus, kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri, membentuk jalur yang lebih cerah dan berarti. Kesadaran adalah kehadiran penuh pada saat ini,
menyadari pikiran, perasaan, dan tindakan kita tanpa menghakimi. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan dari pola otomatis yang tidak kita sadari mengendalikan banyak aspek hidup kita. Saat kita menjadi lebih sadar, kita menyadari pola-pola lama, keyakinan yang membatasi, dan kebiasaan yang mungkin menghalangi kita mencapai potensi sejati kita. Kesadaran memungkinkan kita untuk berhenti, mengamati, dan memilih dengan bijaksana alih-alih bereaksi secara impulsif. Ini adalah momen-momen ketika kita mengambil kembali kendali atas pikiran kita, tidak membiarkan mereka mendikte arah hidup kita secara sembarangan. Kesadaran memungkinkan kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas, memberikan kita jarak dari suara pikiran yang seringkali membawa keraguan, ketakutan, atau penyesalan. Ketika kita berlatih kesadaran, kita mulai memahami bahwa kita bukanlah pikiran atau perasaan kita, melainkan pengamat dari semua itu. Inilah kebebasan sejati, kesadaran bahwa kita memiliki pilihan untuk tidak terjebak dalam narasi negatif atau pola pikir yang membatasi. Setiap kali kita membawa kesadaran ke dalam tindakan atau pemikiran kita menciptakan ruang untuk memilih respon yang lebih bijaksana, lebih selaras dengan tujuan kita, dan lebih memberdayakan. Intensionalitas adalah kekuatan yang luar biasa ketika dipadukan dengan kesadaran. Intensionalitas berarti menjalani hidup dengan maksud yang jelas dan tujuan yang mendalam. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan niat, kita memberikan makna pada setiap langkah yang kita ambil. Ini bukan sekadar menjalani hidup sesuai arus, melainkan menciptakan kehidupan yang penuh arti. Intensionalitas mengingatkan kita untuk bertanya, mengapa saya melakukan ini? Apa tujuan dari tindakan ini? Apakah ini selaras dengan nilai-nilai dan tujuan hidup saya? Dengan bertanya seperti ini, kita memastikan bahwa setiap tindakan kita membawa kita lebih dekat ke arah hidup yang kita inginkan. Dengan intensionalitas, kita menanamkan niat ke dalam setiap aspek kehidupan, dari hubungan, pekerjaan, hingga tujuan besar yang ingin kita capai. Setiap pagi, kita bisa bangun dengan niat yang jelas, memutuskan bagaimana kita ingin menghadapi hari, tantangan, dan peluang yang ada. Ini memberi kita kekuatan untuk menciptakan pola pikir positif dan energi yang mendukung, membawa kita lebih dekat kepada visi hidup yang kita dambakan. Intensionalitas bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang menikmati proses, hadir sepenuhnya dalam setiap langkah, dan merayakan kemajuan kecil yang kita raih. Ketika kesadaran dan intensionalitas digabungkan, kita membuka pintu bagi transformasi yang mendalam. Kesadaran membantu kita melihat apa yang perlu diubah, sementara intensionalitas memberi kita keberanian dan arah untuk melakukan perubahan itu. Dengan keduanya, kita menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan penuh kedalaman. Kita tidak lagi menjadi korban dari keadaan atau pola pikir lama. Kita menjadi arsitek dari realitas kita sendiri. Setiap kali kita sadar akan apa yang sedang kita pikirkan, rasakan, atau lakukan, kita memiliki kesempatan untuk mengarahkan energi kita dengan niat. Bayangkan sebuah momen ketika Anda merasa marah atau kecewa. Dengan kesadaran, Anda menyadari perasaan ini dan berhenti sejenak. Alih-alih membiarkan emosi menguasai Anda memilih untuk menanggapinya dengan tenang dan penuh kontrol. Dengan niat untuk mencari penyelesaian dan kedamaian, Anda mengarahkan energi Anda untuk bertindak dengan bijaksana, bukan dengan reaksi yang mungkin akan Anda sesali. Praktik ini membutuhkan latihan yang berkelanjutan, tetapi dengan setiap momen kesadaran dan niat, kita semakin kuat dalam mengendalikan pikiran dan perasaan kita. Kesadaran dan intensionalitas menjadi fondasi yang kokoh dalam menghadapi segala situasi hidup, mengingatkan kita bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana merespons, merancang, dan menikmati perjalanan kita. Pada akhirnya, hidup dengan kesadaran dan niat adalah hidup dengan penghayatan penuh. Ini adalah perjalanan yang bermakna di mana setiap langkah, besar atau kecil, membawa kita lebih dekat kepada diri sejati kita dan mewujudkan visi hidup yang paling kita dambakan. Dengan kesadaran dan intensionalitas, kita merasakan kedamaian yang timbul dari hidup yang selaras dengan nilai-nilai kita, membangun kehidupan yang bukan hanya berarti bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita.
Disinilah kita menemukan kekuatan sejati, sebuah kehidupan yang kita jalani dengan penuh keberanian, kehadiran, dan kebijaksanaan. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.